Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada acara webinar yang diselenggarakan oleh jurusan Sastra Jerman Universitas Negeri Malang. Tema yang kita angkat kali ini adalah apa sih bekal utama yang perlu kita siapkan ketika kita ingin ke Jerman. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian yang telah bergabung pada acara ini. Kita bisa lihat besar sekali animo masyarakat untuk bisa bergabung pada kegiatan hari ini. Ada dari sekolah-sekolah, baik itu Bapak, Ibu guru maupun para siswa, dari Sabang sampai Merauke, ada dari Samarinda, ada dari Yogyakarta, Medan, Ambon, bahkan dari luar negeri, ada dari Berlin, dari Singapura, kemudian ada juga berbagai sivitas akademika di tingkat universitas. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung pada acara kami pada hari ini. Telah bergabung juga di kesempatan kali ini dua orang narasumber kita. Beliau yang saat ini sedang berada di Berlin, keduanya. Narasumber yang pertama adalah Mbak Nana atau Ibu Kristina Trikusdiana. Bisa disapa, Mbak? Ya, halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik, terima kasih. Dan narasumber kita yang kedua adalah Mas Alwin Parahita yang saat ini juga ada di Berlin. Silakan Mas Alwin. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, itu tadi dua orang narasumber kita pada siang hari ini. Bagi para hadirin yang baru saja bergabung, kami persilakan untuk memperkenalkan diri di kolom chat, sebutkan nama dan juga instansinya. Webinar kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi oleh para narasumber, masing-masing sekitar 15 menit, dan kemudian adalah sesi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para hadirin sekalian, audiens sekalian. Untuk itu silakan menuliskan pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada siapa, jangan lupa dengan identitasnya juga di kolom chat yang telah tersedia. Untuk sesi tanya jawab nanti dengan durasi sekitar 50 menit. Kemudian kami harap semuanya untuk menonaktifkan fitur audio selama pemaparan materi berlangsung dan juga selama sesi menjawab. Nanti kita akan lihat sisa waktu di belakang. Kami mohon juga partisipasinya sampai dengan akhir karena ada beberapa pengumuman yang perlu diketahui oleh para hadirin sekalian. Tanpa panjang waktu, kita langsung saja sambut untuk pemateri kita yang pertama, Mbak Nana. Ya. Baik. Nah, oke. Siap Mbak Nana? Siap. Siap, baik. Ya, Mbak Nana ini adalah alumni jurusan Sastra Jerman dari Universitas Negeri Malang juga. Nah, saat ini beliau bertugas sebagai staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Berlin, di Jerman. Di sela-sela kesibukannya, beliau memiliki banyak sekali hobi, membaca, olahraga, dan juga ada hobi baru karena masa pandemi ini katanya yaitu berenang. Nah, Mbak Nana punya mantra nih ya Mbak ya? Ya. Lakukan yang terbaik dalam hal apapun, sekecil apapun, kerja keras dan disiplin. Barangkali itu karena Mbak Nana menyimpan informasi pendidikan dan pekerjaannya untuk disampaikan nanti. Kami persilakan Mbak Nana untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Saya lihat seperti yang disampaikan oleh Mbak Lilis selaku moderator bahwa teman-teman semuanya ada yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Ya. Saya ingin menyapa ada yang dari Jambi, dari Aceh, dari Medan, juga dari Jakarta, Bandung, Jogja, Malang, Surabaya, Trenggalek juga ada. Kemudian ada juga dari Pulau Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maumere, Bali, dan Ambon. Selamat datang semuanya, terima kasih sudah bergabung. Dan kita santai aja ya, karena di sini masih pagi. Jadi biasanya saya pagi itu mulai dengan ngopi. Saya yakin teman-teman juga suka ngopi. Nah, ini
pasti semuanya tahu, ini adalah Reichstag, gedung di Jerman. Next slide, please. Ya, saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang apa aja sih bekal yang perlu kita miliki menuju Jerman. Next slide, please. Sebelumnya saya ingin mengajukan dulu satu pertanyaan kepada teman-teman. Ke Jerman sebenarnya mau ngapain? Next. Oops. Nah, apakah mau ikut program au pair? Kemudian mau liburan? Mau ketemu pacar mungkin? Ya kan? Terus mau menikah? Next. Mau Ausbildung? Mau kuliah? Kemudian mau kuliah terus kerja? Atau mau kerja? Nah, untuk teman-teman yang mau kuliah, kemudian mau kuliah lanjut kerja di Jerman, nanti rekan saya, Mas Alwin, yang akan banyak bercerita dan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Tapi fokus pagi ini atau siang ini di waktu Indonesia adalah berbagi cerita tentang bagaimana saya bisa sampai ke Jerman. Next. Untuk bekerja, saya akan sharing pengalaman dengan teman-teman from zero to euro. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya memang mulai semuanya dari nol. Hingga akhirnya saya bisa ke Jerman dan mendapatkan gaji yang berupa euro. Itu sebabnya saya menyebut from zero to euro. Kemudian tanpa terasa teman-teman, saya sudah kurang lebih 20 tahun mengenal bahasa Jerman, dan dari situlah saya juga bisa mendapatkan gaji berupa euro di Jerman. Karena bahasa Jerman. Sekali lagi, karena bahasa Jerman. Next, please. Ya, ini adalah kira-kira perjalanan saya sampai di Jerman. Saya berasal dari kota kecil di Jawa Timur, dari Kepanjen. Di sana saya mengemban ilmu di SMA. Next. Tahun 2000. Saya sekolah di SMAK Kepanjen, mengambil jurusan bahasa. Waktu itu ada satu teman yang sempat nanya ke saya, yang sempat nyeletuk, Chris, ngapain kamu ngambil jurusan bahasa? Kamu mau jadi apa? Gitu. Nggak akan ada gunanya, maksudnya tidak akan ada masa depannya dengan mengambil jurusan bahasa. Sedih sih, karena kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena yang namanya masa depan, kan kita tidak pernah ada yang tahu. So, jadi dalam hati saya bilang ke teman saya itu, dalam hati aja sih, suatu saat saya akan buktikan bahwa dengan bahasa Jerman, bahasa Inggris, apapun lah itu ya, bahasa asing, saya bisa menjadi seseorang. Nah, kemudian setelah lulus SMA, saya mengambil pendidikan S1 di Universitas Negeri Malang. Waktu itu Bu Dewi yang menyarankan saya untuk mengambil jurusan bahasa Jerman. Karena awalnya jurusan bahasa Inggris, tapi Bu Dewi bilang, jangan Chris, ambil aja coba bahasa Jerman. Karena jumlahnya waktu itu yang mendaftar masih cukup sedikit. Jadi saya ikut beliau, saya masuk di jurusan bahasa Jerman Universitas Negeri Malang. Nah, waktu itu sekitar tahun 2001-2002 sangat susah sekali untuk mencari beasiswa. Makanya satu-satunya cara, karena waktu itu saya pengen sekali ke Jerman, satu-satunya cara yang available waktu itu adalah mengikuti program Au Pair Mädchen. Jadi, saya ngambil cuti selama 1 tahun dari kampus untuk pergi ke Jerman dan mengikuti program tersebut. Lumayan karena program tersebut sangat membantu. Jadi, saya bisa satu menambah pengalaman, kemudian kemampuan bahasa Jerman saya juga langsung meningkat tajam karena saya juga disekolahkan selama 2 semester di Jerman. Nah, setelah 1 tahun, saya kembali lagi ke Malang menyelesaikan studi S1 di sana. Nah, pada saat habis ujian skripsi, saya ingat sekali, waktu itu ada lowongan kerja di Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Saya mendaftar, dipanggil interview, tapi sayangnya masih belum beruntung. Tidak lama setelah itu, Ibu Primardiana memberikan informasi kepada saya bahwa ada lowongan kerjaan di Jakarta. Kemudian saya mendaftar. Waktu itu ada juga 2 teman dari kampus yang sama yang juga mendaftar. Tapi akhirnya saya yang diterima. Next, please. Klik berikutnya. Ya. Akhirnya saya diterima karena waktu itu ada tenaga ahli Jerman di Kementerian Riset dan Teknologi, waktu itu namanya masih seperti itu, yang memerlukan staff. Kemudian saya ikut interview dan akhirnya lolos, dan sejak 2006 hingga 2012 saya bekerja di sana. Kemudian di sela-sela pekerjaan tersebut saya berpikir bahwa penting bagi saya untuk menambah ilmu. Akhirnya saya mencoba untuk melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia
dan mengambil jurusan hubungan internasional. Bukan waktu yang mudah, karena saya harus membagi pengalaman, membagi waktu antara kuliah dan kerja. Tapi karena itu tadi disiplin, jadinya kuliah saya S2 bisa selesai tepat waktu selama 2 tahun. Kemudian habis dari Kementerian Riset dan Teknologi, pimpinan saya waktu itu menyarankan, Christina, udah saatnya kamu pindah kerja. Karena sudah saatnya kamu mencoba sesuatu yang baru, bukan lagi di pemerintahan, tetapi di bidang bisnis, di bidang swasta. Saya mendaftar di Ekonit, di Kamar Dagang Jerman Indonesia di Jakarta, hanya 1 tahun. Karena waktu itu saya bilang, oh oke, setelah 1 tahun, saya ingin melanjutkan pengalaman lagi di tempat yang berbeda. Saya sempat mendaftar di Goethe Institute, waktu itu kenal sama Ibu Manke, dari perpustakaan di Goethe. Beliau waktu itu kalau saya itu seseorang untuk membantu proyek yang berhubungan dengan perpustakaan, things like that. Kemudian saya mendaftar, sempat interview juga, tapi tidak lama setelah itu, tiba-tiba Bapak Fauzi Bowo telepon saya. Saya pikir waktu itu beliau hanya bicara dengan pimpinan saya di Ekonit. Ternyata beliau menawarkan pekerjaan kepada saya sebagai sespri, karena waktu itu beliau diangkat jadi duta besar Indonesia untuk Republik Federal Jerman. Nggak nyangka, beliau memilih saya. Jadinya, dari ibu kota Indonesia, next slide. Dari ibu kota negara Indonesia, saya hijrah ke ibu kota negara Jerman, ke Berlin. Nah, di sini sejak 2014 teman-teman berkarya di KBRI. Next. 2014 sampai kurang lebih 2017 saya menjadi sesprinya Bapak Duta Besar Fauzi Bowo. Kemudian dari 2018 hingga sekarang saya betah di sini menjadi local staff di bagian ekonomi. Next. Ini kira-kira foto duta besar yang dimana saya bekerja dengan Pak Fauzi Bowo dan sekarang dengan Bapak Duta Besar Hafaz Ugroseno. Next please. Ya, nah sekarang pertanyaan berikutnya, yakin nih teman-teman pengen kerja di Jerman? Saya yakin pengen ya. Kenapa? Karena kalau udah berada di Jerman, apalagi di Berlin, kemana-mana itu mudah. Misalnya pasti udah kebayang, aduh saya mau ke Paris, ya kan? Saya mau ke Copenhagen. Nah itu very easy to reach dari sini. So, tapi sebelumnya saya ingin berbagi dulu tentang fakta penting yang perlu teman-teman ketahui, karena sebenarnya juga tidak seindah yang kita bayangkan, apalagi when it comes to masalah keuangan ya. Jadi inilah yang ingin saya bagikan dengan teman-teman. Yang pertama, begitu kita memutuskan untuk ke Jerman, kita harus meregistrasi diri, kita harus mendaftarkan diri di Ausländerbehörde, semacam dinas imigrasi begitu ya. Nah setelah itu kita juga harus berpikir bahwa kalau kita sudah di Jerman, kita harus sewa apartemen. Nanti saya juga akan breakdown apa aja yang perlu kita ketahui. Asuransi, itu juga penting. Begitu kita sampai Jerman, kita harus memiliki asuransi. Serta hal-hal lainnya yang juga nanti akan saya breakdown. Next. Sewa apartemen. Nah, yang namanya Schufa, next aja lanjut terus, nggak apa-apa. Untuk sewa apartemen. Ya. Oke, stop, back, ya. Schufa, apakah itu Schufa? Schufa itu adalah semacam surat keterangan bebas hutang. Ini harus kita miliki apabila kita mau mencari apartemen. Kita bisa daftar secara online dan biayanya kurang lebih 50 euro kalau saya tidak salah ingat. Nah, dengan Schufa ini kita akan mudah mencari apartemen, oke? Begitu kita dapat apartemen, biayanya itu dibagi jadi 2, namanya kalt sama warm miete. Apakah itu kalt? Misalnya biaya sewa apartemen seharga 500 euro, itu adalah kalt. Kemudian warmnya itu ditambah dengan biaya lain-lain. Jadi bisa jadi warmnya 50 sampai 100 euro. Jadi total warm biaya sewa apartemen 500 sampai 600 euro. Kemudian begitu kita sewa apartemen, data-data kita sudah langsung otomatis terregistrasi dengan data pemerintah. Itu sebabnya kita langsung mendapatkan surat dari ARD, itu adalah stasiun TV dan radio di Jerman. Karena kalau kita di Jerman, kita colokin aja radio, kita sudah bisa mendengar radio. Kita colokin TV, kita sudah bisa menyaksikan siaran TV pemerintah.
Dan itu tidak gratis, teman-teman, karena kita sudah harus membayar biaya tersebut sebesar 17,50 euro per bulan. Kemudian selain itu kita juga harus memikirkan biaya listrik kurang lebih 35 euro per bulan. Serta Betriebskostenabrechnung itu adalah biaya tambahan yang biasanya diberikan atau di-charge ke kita di akhir tahun. Estimasinya sekitar 250 sampai 500 euro. Terus satu lagi, kita juga harus membayar kaution. Kaution itu adalah deposit sekitar 3 kali Kaltmiete. Jadi 3 kali biaya sewa selama 3 bulan. Jadi kebayangkan misalnya biaya sewa bulanan 500, artinya kita harus memiliki uang 1.500 yang akan kita jadikan deposit di pemilik apartemen. Next, asuransi. Nah, ya lanjut terus sampai ya asuransi ini jumlahnya 40% dari gaji dan 50%-nya itu merupakan kontribusi dari pemberi kerja, misalnya dalam hal ini KBRI. Nanti akan saya breakdown juga jumlahnya seperti apa. Nah, ini langsung ditarik, 40% tersebut langsung ditarik dari bank account. Asuransi tersebut terdiri dari asuransi kesehatan, dana pensiun, biaya dana pengangguran, serta biaya rawat inap apabila kita sakit. Kemudian biaya lain-lain, coba diklik sekali lagi. Itu ada tambahan ekstra untuk misalnya kita pengen perawatan gigi sama buat wanita ya, Mutterschaft, kalau misalnya kita berencana untuk memiliki anak, itu ada biaya tambahan. Next. Terus, nah ini juga yang harus kita perhatikan teman-teman, nggak mungkin kita nggak pulsa kan, terus kita juga nggak mungkin nggak makan dan minum. Itu juga sebabnya saya breakdown seperti ini. Next. Ya, kemudian juga obat-obatan, kosmetik, shampoo, sabun, dan sebagainya. Ya, next. Oke, ini adalah teman-teman yang penting untuk kita ketahui gambaran umum pengeluaran bulanan di Jerman. Mungkin kalau kita membayangkan gaji yang kita terima 1.500, kalau dirupiahkan kita let's say 1,16 euro rupiah, itu kira-kira 24 juta yang kita dapatkan. Secara sekilas itu adalah uang yang cukup besar. Tetapi kalau kita breakdown, ya kan, gaji segitu, kemudian asuransi yang seperti saya bilang tadi, 40% dari gaji, kurang lebih 600, yang 50-nya ditanggung sama kantor, jadinya kita hanya membayar 300 euro per bulan, kemudian sewa apartemen, say 500 euro, kemudian iuran TV dan radio, 17,50 euro, listrik 35 euro, Betriebskostenabrechnung kita katakanlah 250 euro per tahun, jadinya kalau kita bagi 12 jadi 20 euro. Pulsa HP, tiket bulanan transportasi umum kalau di Berlin, bulanan itu sekitar 60 euro. Kemudian makan dan minum kalau kita masak sendiri sekitar 300 euro per bulan. Obat-obatan tergantung. Kemudian kosmetik 100 euro, shampoo 50 euro. Jadi kalau kita total semuanya sekitar 1.439 euro. Jadi sisa yang sekitar 61 euro. Ya. Jadi ini adalah gambaran umum tentang pengeluaran bulanan di Jerman. So please jangan selalu langsung dibayangkan uang yang kita dapatkan besar, tapi kita juga harus mulai belajar untuk membreakdown biaya-biaya tersebut. Next. Nah, dengan mengetahui kira-kira biaya bulanannya seperti itu, satu pertanyaan yang ingin saya ajukan lagi ke teman-teman, kalau misalnya memang tetap ingin kerja di Jerman, apa aja sih bekalnya? Nah, bekal ini yang merupakan pengalaman pribadi saya, maka saya ke teman-teman. Next. Next. Next, please. Ya, ini adalah filosofi kue ya teman-teman, karena saya sekarang lagi suka bikin kue. Untuk mendapatkan kue nastar yang baik, yang cantik, yang enak, itu prosesnya cukup lumayan panjang.
Karena satu, kita harus bikin selainya dulu. Setelah selainya jadi, kita harus bunder-bunderin dulu, ya kan? Kemudian baru kita bikin adonannya. Dan adonannya itu pun harus kita bunder-bunderin lagi supaya menjadi cantik, kemudian untuk dipanggang. Setelah dipanggang, dikeluarin lagi, diolesin mentega, dimasukin lagi. So, itu juga kurang lebih pengalaman yang saya alami, yang saya lewati hingga sampai saya bisa berada di Berlin ini. Bahwa tidak serta-merta saya bisa sampai sini. Semuanya adalah kalau kita lihat merupakan proses yang cukup panjang ke belakang. Next. Tapi ada bekal murah meriah yang bisa teman-teman siapkan dari sekarang yang juga ingin saya bagikan, yaitu next. Bekali diri dengan kemampuan bahasa asing. Dalam hal ini bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Ini penting sekali, apalagi bahasa Inggris ya. Karena begitu kita naik pesawat aja, mau misalnya ke luar negeri, itu yang digunakan sudah menggunakan bahasa Inggris. Next. Banyak membaca penting teman-teman, kemudian belajar mandiri. Apalagi kalau kita mau ke Jerman. Mandiri ini penting sekali. Jangan sampai kita merepotkan orang tua. Kemudian rajin. Seperti sekarang misalnya teman-teman di kampus, kalau ada tugas langsung kerjakan, jangan tunggu-tunggu. Kemudian belajar hemat, menghargai uang, karena seperti yang saya sampaikan tadi ya di slide-slide berikutnya bahwa sebelumnya, bahwa pengeluaran kita cukup banyak di Jerman. Jadi kalau kita tidak menghargai uang, ya udah bablas lah tuh duit. Next, asah kemampuan diri, komunikasi, organisasi, ikuti kursus yang menjadi ketertarikan teman-teman, misalnya kursus menari, kursus membuat kue, apalagi di Vietnam, bisa dijual, ya kan? Kalau misalnya ada acara-acara besar, Mas Alwin tuh sering bikin acara, jadi bisalah dijual gitu ya. Kemudian kalau punya kemampuan menyanggul misalnya, itu juga bisa jadi bekal yang cukup. Kemudian disiplin, never stop learning. Next. Jangan takut mencoba, apabila sudah pernah sekali gagal, coba terus. Kemudian open-minded, terbuka dengan budaya setempat, dalam hal ini budaya Jerman ya teman-teman. Orang Jerman itu sangat tepat waktu, kemudian juga terbuka dengan perbedaan. Cepat beradaptasi, karena di sini misalnya sampah aja harus kita bagi-bagi gitu ya. Ada sampah kering, botol pun ada berbagai macam warna gitu. Next. Kemudian mental antara Indonesia dengan Jerman itu juga berbeda. Misalnya kebanyakan kalau di Indonesia ya bukan berarti iya gitu, tapi kalau di Jerman iya ya berarti iya, tidak tidak. Kemudian menghormati orang tua teman-teman itu sangat penting karena saya sampai di Jerman juga karena orang tua. Next. Kemudian kontrol diri penting karena kita berada di Jerman, tidak ada siapapun, jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita gitu. Kalau misalnya kita mau terbawa arus bisa aja gitu, tapi saya berharap teman-teman juga bisa mulai belajar untuk mengontrol diri. Kemudian mulai dari sekarang teman-teman, jangan menunda-nunda lagi ya. Next. Menabung juga penting karena kita nggak pernah tahu, sama seperti misalnya kasus corona ini ya. Kejadian atau ya musibah yang tiba-tiba terjadi, karena di Jerman sendiri juga banyak sekali pengangguran gara-gara corona. Itu sebabnya memiliki tabungan juga penting, just in case sesuatu terjadi. So, next. Inilah kira-kira teman-teman beberapa foto. Saya memiliki hubungan yang cukup baik dengan beberapa dosen dan juga teman-teman yang ada di Indonesia di Universitas Negeri Malang. Itu tadi secara singkat informasi dari saya, bekal yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman. Kembali kepada moderator. Terima kasih Mbak Nana. Pemaparan yang sangat menarik sekali sharingnya dan juga tips-tips yang telah diberikan oleh Mbak Nana. Sekali lagi kami mohon para audiens untuk menonaktifkan fitur audionya agar tidak mengganggu kelancaran webinar ini. Dan pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat dengan menuliskan nama, poin pertanyaan, dan juga instansi Bapak dan Ibu atau adik-adik sekalian. Kita lanjutkan sekarang pemaparan materi oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Alwin Parahita, BSc MSc.
Seperti saya sampaikan tadi, saat ini beliau adalah staf ahli di bidang pendidikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Berlin sejak tahun 2014. Selain ahli di bidang pendidikan, beliau juga merupakan seorang social friendship yang mendirikan Germany Indonesia Profesional pada tahun 2017. Gelar bachelor dan juga masternya beliau selesaikan di Universitas Berlin of Sciences di jurusan yang sama, yaitu Mechanical Engineering. Gelar bachelornya ini bahkan beliau tempuh hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja. Langsung saja ya Mas Alwin. Siap. Oke, terima kasih. Silakan Mas Alwin, 15 menit ya. Siap, thank you Bu Lilis atas kesempatannya. Sebelumnya izin saya ingin menyampaikan beberapa slide yang sebenarnya sih lebih ke sharing ya. Jadi curahan hati dan pengalaman yang udah kekumpul selama kuliahnya 5 tahun dan hidup lebih dari 10 tahun di Jerman. Oke, sebelum saya mulai, biar peserta semakin fokus nih nyimaknya, saya akan memberikan hadiah di beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan selama saya menyampaikan slide ini. Ada beberapa foto dari kota-kota di Jerman. Tolong ditebak aja langsung tanpa saya tanyakan. Kalau slide-nya udah muncul, di kota manakah foto ini diambil. Ya. Oh iya, Milkanya pastinya akan saya bawakan nanti kalau saya pulang ke Indonesia. Jadi doakan kapan pulangnya? Doain aja bisa segera liburan ke Indonesia. Okay. Ya, sebelumnya saya ingin memulai dengan beberapa poin umum ya, yang sering ditanyakan, jadi biar nggak keulang-ulang. Gambaran umum pertama, tuition fee. Kalau kuliah di Jerman, intinya hampir semuanya relatif gratis, apalagi untuk S1 yang berbahasa Jerman. Bahkan sampai S3, tapi khusus yang berbahasa Jerman. Gitu. Terus biaya hidupnya, tadi Christina udah kasih tahu, dia nggak termasuk di dalam situ, dalam tuition fee, jadi hanya kita siapkan, teorinya hanya tuition fee-nya. Gitu. Kalau untuk S2, itu ada yang bayar, yang jurusan MBA, pakai bahasa Inggris, dan biasanya di MBA. Kalau yang jurusan S2 tapi bahasa Jerman, itu kebanyakan masih gratis. Bahkan bahasa Inggris di kota selain Berlin, setahu saya, masih cukup banyak yang gratis juga, walaupun dia pakai bahasa Inggris. Oke, terus biaya hidup, Christina udah jelaskan, beasiswa, untuk beasiswa level S1 dan S2, sepengetahuan saya sangat sedikit sekali, karena alasannya satu, simpel, kuliah di Jerman itu gratis, cuma biaya hidupnya aja. Jadi dengan alasan itu mungkin nggak terlalu banyak, nggak terlalu seksi, Jerman juga nggak ngasih beasiswa terlalu berlebihan di situ, tapi Indonesia punya LPDP, di situ bisa S2, untuk universitas-universitas pilihan yang diakui oleh LPDP. Setahu saya ada 5-11 mungkin universitas Indonesia, universitas Jerman yang diakui oleh LPDP, dan kita bisa ajukan beasiswa di situ. Jadi biaya hidupnya ditanggung oleh LPDP. Lalu pertanyaan pertama, di manakah ini? Monggo dijawab langsung di kolom chatnya ya. Yang pertama dan benar dia akan dapat Milka ukuran jumbo. Lanjut, yang kedua, kualitas pendidikan Jerman. Kualitas pendidikan Jerman, yang banyak ada pertanyaan tuh, kurang lebih jurusan mana, universitas mana sih yang bagus di Jerman, atau jurusan apa sih yang bagus di Jerman. Kalau menurut saya, kedua pertanyaan ini sebenarnya kurang relevan, karena kalau di Jerman itu universitas standarnya mirip-mirip lah. Ada sih beberapa yang dia sangat mencolok sekali, tapi overall tuh sama. Gitu. Begitu juga dengan jurusan. Kita nggak bisa bilang di Jerman tuh kuliahnya kedokteran dong atau teknik aja. Kenapa? Karena ekonominya EU tuh ditopang sekarang sama siapa? Sama Jerman. Gitu. Jadi semuanya jurusannya kalau menurut saya sih bagus dan dia sangat spesifik sekali. Itu yang keunggulan Jerman tuh dia sangat spesifik sekali. Nah, kalau menurut saya yang lebih relevan pertanyaan yang harusnya ditanyakan adalah kamu tuh kesini mau jadi praktisi atau akademisi. Kalau praktisi ngambilnya di Hochschule, Fachhochschule zaman dulu seperti yang saya ambil, atau kalau mau jadi akademisi lanjut sampai S3, S4, S7 itu, nanti ngambilnya di universitas. Itu aja kalau menurut saya yang perlu dipertimbangkan. Lalu lanjut ke, kehidupan di kampus kurang lebih, kalau saya gambarkan, ada 2 kampus besar di Jerman, 1 dan 2. Monggo dijawab juga, di kota manakah foto ini kira-kira diambil? Ini pertanyaan kedua. Kalau di kampus, kita kenal beberapa istilah ya. Jadi ada mensa, yaitu kantin, labor itu laboratorium, bibliotek itu perpustakaan, Vorlesung, kuliah yang yang pesertanya tuh bisa sampai 300-500 orang kalau di universitas. Jadi
dosen ngomong di depan satu, yang lain dengerin gitu. Mau dengerin syukur, enggak pun enggak apa-apa. Lalu ya itu kehidupan di kampus. Kalau menurut saya sebenarnya kalau di Jerman hanya untuk kampus aja sayang ya, kurang apa ya, kurang seru gitu. Jadi kalau di Jerman tuh sebenarnya dia paket lengkapnya itu kurang lebih kayak yang Christina sampaikan tadi, dia lebih ke bukan university life tapi university of life gitu. Jadi lengkap gitu. Nggak mungkin kita cuma kuliah doang di sini terus hidup adem ayem, kamarnya rapi segala macam, nggak mungkin. Kita harus belanja di sini. Kita harus kamar nih berantakan, terus kita rapihin setiap hari, atau minimal seminggu sekali. Kita harus nyuci piring juga, gitu. Dan yang paling penting yang mau saya sampaikan, dan sering kali terlupakan itu untuk anak-anak yang sedang di sini atau mau ke sini, kita tuh kemungkinan besar untuk anak S1 yang mau ke sini, kita akan melewati fase-fase penting dalam kehidupan kita yang harusnya kita lewatin bersama keluarga kita. Ada keluarga kita sakit di sana, ada mungkin keluarga kita yang harus pulang duluan, meninggalkan kita gitu. Nah, hal-hal tersebut harus ada terus di dalam pikiran kita supaya apa? Supaya kita secepatnya lulus dari sini gitu. Nggak enak-enakan gitu. Kenapa? Karena di sana tuh ada yang nunggu. Lanjut, ya langsung aja masuk ke bekal utamanya yang tadi sebenarnya jadi tema utama saya, yaitu bekal utama kalau mau kuliah tuh apa sih? Yang pertama kalau menurut saya adalah punya latar belakang yang mendukung. 1, keluarga, 2, ekonomi, 3, kebiasaan, terus yang keempat juga menurut saya penting, lingkungan pendidikan terakhir. Jadi kalau keluarga, kalau misalnya keluarga kita ini udah pernah ke luar negeri, atau lulusan luar negeri, atau sering ke luar negeri, biasanya itu kita shock culture-nya nggak terlalu ekstrim. Lalu yang kedua, ekonomi akan perfect kalau misalnya kita tuh bisa kuliah tanpa kerja. Akan perfect. Tapi kalau memang itu harus kuliah sambil kerja, menurut saya tempat yang paling layak, yang terbaik untuk menuntut ilmu itu dengan kualitas terbaik dan biaya minim itu ada di Jerman dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Terus kebiasaan baiknya kebiasaan buruk yang enggak yang nyeleneh-nyeleneh itu ditinggalin lah waktu take off di Cengkareng. Lalu lingkungan pendidikan terakhir ini kenapa penting? Karena di Jerman itu kalau untuk yang S1 ya khususnya ada nilai syarat yang dipersyaratkan untuk masuk ke universitas. Nah, itu untuk kayak misalkan sekolah saya itu ada sistem remedial, jadi ada sistem nilai minimal, which is itu sekitar 75 atau 80, itu ngebantu kita. Itu jadi nilai kita cukup tinggi lah dianggap di sini. Gitu. Bahkan untuk yang S1, setahu saya S2 juga halnya sama, diperhitungkan juga nilai IPK-nya diperhitungkan untuk masuk ke universitas. Kalau universitas itu menggunakan sistem NC, numerus clausus. Oke, jadi latar belakang ini baik untuk dimiliki, tapi kalaupun ada 1-2 poin yang tidak dimiliki juga nggak apa-apa, nggak kiamat juga. Tapi memang kita perlu effort untuk mengejar kekurangan kita itu. Dan percayalah, effort itu nggak semudah itu. Gitu. Mahbar, schwierig aber machbar. Ya, berikutnya yang penting itu adalah bahasa. Christina udah jelasin bahasa Jerman itu penting, bahasa Inggris itu penting, tapi bahasa Jerman menurut saya lebih penting kalau mau kuliah di Jerman, dan ini nggak bisa ditawar. Berikutnya, temukan jalanmu sendiri, kalau enggak ya cari aja panutan. Kalau tips dari saya itu, dan panutan ini yang kayak gimana? Nggak cuma physically dia oke, nggak cuma katanya-katanya, tapi bisa dibuktikan dengan kalau saya lihatnya dari jumlah SKS yang udah dia dapat. Dia udah lulus kuliah berapa sih? Dia udah berapa lama di Jerman? Kapan dia lulusnya kira-kira? Kalau kira-kira semua itu kombinasi itu benar, feelingnya oke, ikutin dia. Itu sih cara yang saya pakai waktu saya lulus kuliah S1. Saya cari orang yang saya kira bisa jadi panutan saya, ikutin aja di gaya hidup dia. Dia pergi perpustakaan, saya ikut. Dia ngopi, saya ikut ngopi. Dia sholat, saya ikut sholat. Ikutin aja udah. Nggak kerasa, hampir 3 tahun, saya alhamdulillah lulus. Lalu punya teman seperjuangan. Dan ini bukan orang Indonesia maksudnya. Bukan orang Indonesia. Maksudnya orang Jerman atau non-Jerman nggak apa-apa, tapi dia berbahasa Jerman. Gitu. Itu penting. Berikutnya, kuliahnya masuk terus. Nah, di sini saya mau cerita agak banyak sedikit. Ini bener cerita nyata. Jadi hari pertama saya kuliah bukan student college ya.
saya setengah mati excitednya gitu. Akhirnya gila, gue kuliah juga nih. Saya baca malam-malam sebelumnya, misalkan pelajaran pertama, setahu saya ingat saya dulu konstruksi 1, atau sorry bukan konstruksi, masinan elemente, belajarnya tentang baut, skrup segala macam gitu-gitu. Tapi pakai bahasa Jerman artinya. Saya coba Google ini tentang apa sih belajarnya, saya siapkan itu. Terus saya siapin isi tas saya bawa minum, saya bawa bekal nggak, saya lupa bawa bekal atau enggak. Terus saya siapkan besok tuh mau pakai baju apa, sepatunya tuh yang mana. Saya setel alarm double, satu pakai handphone, satu lagi dulu saya punya jam waker ayam tuh yang diputar nggak pakai baterai. Terus saya bangun subuh, habis subuh nggak tidur lagi biar nggak telat gitu. Akhirnya saya masuk kuliah, saya tunggu 15 menit sebelum kuliah pintu dibuka, saya masuk, saya duduk paling depan, siap, oke, mantap banget. Persiapan saya pikir udah mantap nih, pasti kuliah termantap saya. Hasilnya apa? Ambiar. Nggak ngerti saya belas. Itu dosen ngomong apa? Maksimal banget 30% mungkin saya ngertinya. Saya cuma catat beberapa istilah yang saya ngerti, saya catat, terus dengan niatan, ntar saya bisa pelajarin. Tapi overall saya nggak ngerti. Di setengah jam terakhir saya ngantuknya luar biasa ngantuk karena saya nggak ngerti gitu. Lebih hebat lagi waktu saya keluar dari pintu itu terakhir, setelah 90 menit saya keluar pintu, saya buka, seakan-akan saya nggak pernah masuk di dalam ruangan itu. Nggak ada yang nyangkut di belakang kepala saya. Bombastis itu rasanya. Agak mengerikan, cuma kurang lebih kalau saya ngalamin kayak gitu. Nah, hari 1 di sini nggak ngerti dosen ngomong apa. Hari kedua nggak ada yang ngajakin ngomong. Itu nggak enak lah di kampus itu. Bahkan kalau yang ngerti bahasa Jerman ya, waktu duduk di Mensa, kita duduk bareng teman kita, suruh Vorstellen ya, Stellen Zimmer for, kita malah dalam pikiran kita tuh bestellen gitu. Vorstellen dan bestellen kan tuh beda banget gitu. Yang satu memperkenalkan diri, yang satu mau pesan apa. Gitu. Jadi konklusinya ada 2 dalam, kalau waktu itu ya, saya yang terbersit dalam pikiran saya ada 2. Kayak saya masuk atau nggak masuk kuliah kayaknya sama aja, sama-sama nggak ngerti, jadi mending di rumah aja, atau saya ini masuk kuliah aja nggak ngerti ya, apalagi kalau nggak masuk. Nah, pilihannya bisa ditentukan sendiri, tapi kalau saya sih pilih yang nomor 2. So, lanjut ke yang berikutnya itu tentang bibliotek. I love you, BIP. Ini BIP itu singkatan bibliotek. Ini ada pertanyaan ketiga ini. Ini bibliotek mana sih? Namanya apa? Di kota apa? Ya, kalau bibliotek ini, kalau kuliah di Jerman bisa diringkas dalam 2 kata. Saya ini mau ringkas, 1 itu University of Life, yang kedua adalah bibliotek. School of Life saya udah jelasin, kita hidupnya lengkap di sini, nggak cuma kuliah doang, tapi harus belajar hidup juga. Terus yang kedua, bibliotek atau perpustakaan. Kenapa sih perpustakaan ini menarik, sangat menarik buat saya, atau kenapa tempat ini begitu penting, sehingga saya siapin satu slide khusus gitu. Jadi di tempat ini tuh, jangan dibayangin cuma itu adalah tumpukan buku, bukan. Ini tuh tempat orang duduk yang ada di sini tuh semuanya tempat duduk untuk belajar ya, untuk belajar. Jadi semua yang ada di sini student mau belajar, mereka belajar di situ, mau kuliah, dan kelihatan gimana ya, kelihatan menikmati gitu belajar di situ. Dan orang-orang yang belajar di sini bukan orang yang secara otaknya itu bodoh gitu. Mereka ini secara fisik ya tinggi, semampai, rambutnya pirang gitu, blond. Mungkin kalau misalnya di Indonesia dia bisa jadi artis FTV dengan gampangnya. Nah, dia ini kelihatan pusing gitu, bukunya tebel-tebel, mejanya berantakan, kelihatan stres banget gitu. Dia mau kuliah gitu. Dan dia orang Jerman ya. Dia bisa merem, dia bisa tidur dengar orang Jerman ngomong, dia bisa ngerti. Nah, saya ngelihat saya orang Indonesia, asal dari Bekasi, nggak bahasa Jerman physically nggak menarik, susah gitu. Dan saya punya tujuan yang sama kayak dia gitu. Sama-sama apa? Sama-sama mau lulus di Jerman. Jadi kan nggak ada alasan saya untuk meninggalkan bibliotek itu lebih cepat daripada dia. Kapan saya bisa nyusul dianya? Gitu. Itu bibliotek. Lalu soft skill lewat organisasi. Kurang lebih nih kalau di Jerman, saya sering ngerjain ya kayak gini lah, bisa olahraga, terus main sepeda, main bola, ke masjid, ada yang juga yang ke gereja, ada yang main basket, ada yang sport fest, pertandingan olahraga lawan kota lain, ada pengajian, ada PPI juga gitu. Jadi kalau di sini menurut saya sangat baik sekali, sesuai sama University of Life ini gehört dazu, maksudnya nggak bisa dipisahin gitu kehidupan lain di luar kampus ini. Tapi
pastikan kalau Anda ikut organisasi ini atau ikut kegiatan ini, kegiatan luar kampus, pastikan Anda bukan cuma nyari eksistensi yang nggak Anda dapatkan di dalam kampus. Ya. Jadi kalau di kampusnya malas, jangan cari eksisnya di tempat lain gitu. Kita tuh kesini mau kuliah gitu, jangan cari alasan gitu. Jangan merasa nyaman di tempat lain tapi di kampus nggak nyaman. Terakhir itu keterbukaan dan support system. Keterbukaan maksudnya di sini kalau misalnya ada masalah ya, yang mbok diceritakan gitu, jangan ditutup-tutupin banget. Makanya saya taruh gambar sini, gambar apa ya, orang pegang topeng gitu, seakan-akan semuanya baik-baik saja, tapi padahal dia memiliki luka yang begitu dalam gitu. Jadi walaupun kita salah itu wajar, manusiawi banget gitu, tapi jangan tutupin kesalahan itu dengan kebohongan yang lain. Karena satu kebohongan itu pasti nggak cuma satu, dia nutupin kebohongan yang lain, dan itu berat. Itu bikin berat di dalam hati tuh semakin berat gitu, dan itu menekan perasaan itu. Saran saya kurang-kurangin lah bohong-bohong untuk menutupi aib. Nggak apa-apa ditutupin, tapi nggak usah bohong. Terakhir itu support system. Support system walaupun tadi ada kegiatan-kegiatan lain yang udah yang sangat mendukung ya, misalkan ikut pengajian olahraga dan segala macam, mengurangi burnout. Kalau saya saran tetap ada seseorang gitu, nggak mesti pacar ya, bisa orang tua, bisa kakak, yang kita tuh bisa cerita apa adanya gitu. Jadi nggak burnout, nggak dimakan sendiri gitu. Jadi mungkin itu sih tips-tips dari saya yang ngebikin sebenarnya lebih enjoy gitu. Kuliah di Jerman tuh lebih enjoy gitu. Karena aslinya secara akal logika ya, kuliah di Jerman tuh nggak sulit untuk dinikmati gitu. Kenapa? Karena itu ya, lengkap gitu. Ujian hidupnya tuh lengkap. Iya, mungkin itu sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan, monggo. Monggo Bu Lilis. Ya, terima kasih sekali Mas Alvin atas paparannya tadi. Kita lihat sudah banyak juga pertanyaan yang masuk. Kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Kita pilih dulu 3 pertanyaan yang sudah masuk. Untuk kesempatan pertama, Mbak Nana yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Antara lain dari Ibu Ita, dari Ibu Okti juga sudah masuk. Sepertinya di sana nanti yang tentang studi barangkali ke Mas Alvin ya? Iya, betul. Setelah Mbak Nana. Oke. 3 pertanyaan Mbak Nana, 3 pertanyaan dari untuk Mas Alvin dulu. Silahkan. Baik, bisa langsung saya mulai? Ya. Ya, baik. Tadi ada yang bertanya, kira-kira apa sih tipsnya supaya bisa lama kerja di luar negeri yang mana notabene-nya jauh dari keluarga? Ya, bisa saya sampaikan bahwa memang tidak mudah ya teman-teman jauh dari keluarga, apalagi kalau punya pacar di Indonesia, ya kan? Tapi harus kembali lagi ke diri kita. Kita ke Jerman mau ngapain gitu loh. Kalau memang kita niatnya untuk bekerja, pasti ada aja cara gimana caranya supaya kita bisa betah di sini. Tapi tips yang bisa saya berikan, yang bisa saya bagikan adalah sering-seringlah telepon ke rumah. Karena seperti saya setiap hari selalu telepon kakak, selalu telepon keluarga di Malang. Kemudian supel itu juga penting, selalu senyum, ramah. Orang Jerman suka sekali dengan orang Indonesia yang ramah. Ya. Nah, kemudian juga miliki hobi, karena dari hobi tersebut saya yakin akan memberikan dan membuka jalan buat teman-teman untuk ketemu orang-orang yang memiliki hobi yang sama di Jerman. Kemudian tips lain, ya itu aja sih kayaknya, karena kita memang harus supel ya. Karena kalau kita hanya di rumah aja, pasti nggak akan ada teman gitu. Jadi beranikan diri, berani beradaptasi, bahwa nanti ketemu orang yang nggak ramah, ya udah itu urusan lain gitu. Yang penting kita sudah mencoba terus dan terus. Kemudian, suara saya kedengeran kah? Ya. Oke. Kemudian ada juga yang bertanya, menjalin pertemanan di Jerman itu tidak mudah. Nah, kira-kira tipsnya apa aja sih? Tips yang utama dan terutama yaitu memiliki kemampuan bahasa. Itu adalah utama ya, apalagi di Jerman. Jadi memiliki kemampuan berbicara bahasa Jerman itu penting. Jadi kalau sudah berada di Jerman, usahakan
sering-sering bertemu dan menjalin pertemanan dengan orang Jerman gitu. Jangan selalu berkumpul dengan orang Indonesia karena saya tidak melarang, tetapi untuk awal-awal penting sekali ya untuk menjalin hubungan dengan orang Jerman juga karena satu kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jerman. Kemudian selain itu terbuka. Jadi kalau kita ingin mengatakan A ya sampaikan aja A karena orang Jerman sukanya sesuatu yang terbuka. Jadi tidak ngomongin di belakang gitu loh. Itu. Kemudian apalagi ada yang bertanya juga untuk mengambil jurusan kuliah S1 di Indonesia untuk bekerja di kedutaan di Jerman. Baiknya memilih sastra Jerman atau HI. Well, itu kembali ke kita ya, karena semuanya seperti yang saya sampaikan tadi, adalah proses teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman yakin untuk mengambil jurusan bahasa Jerman sebagai bekal di S1, let's do it, tapi lakukan yang terbaik. Kemudian begitu juga dengan melanjutkan S2 untuk hubungan internasional. Jadi semuanya adalah tergantung dari interest dari teman-teman gitu loh. Tapi memang kalau kita sarankan lebih baik seperti itu gitu loh. Jadi memiliki kemampuan bahasa Jerman S1, kemudian kita lanjutkan S2-nya dengan hubungan internasional. Karena kita sudah memiliki bekal informasi mengenai kebudayaan, mengenai politik juga, itu di S1 gitu loh. Kemudian yang bisa kita kembangkan di S2. Jadi di S2-nya bisa lebih menjurus itu. Itu dari saya, semoga menjawab. Ya, terima kasih. Sementara itu dulu dan semoga bisa menjawab juga pertanyaan dari para audiens tadi. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ke Mas Alwin. Mas Alwin. Ya, yang pertama tips untuk lulus STK. STK itu student college ya, kayak pre-university 1 tahun atau maksimal paling cepat adalah 6 bulan di Kaiserslautern. Tipsnya apa supaya bisa lulus? Karena nggak mudah, terutama dengan mate. Ini jawabannya yang mungkin agak susah kalau disingkat dalam 1 menit gitu. Cuma saya bisa jawab itu, mungkin kita bisa japri atau misalkan teleponan kapan. Tapi singkatnya adalah kalau saya singkat, di Jerman itu dia punya misalkan ada standar X gitu, 80 gitu. Dan kita harus bisa menilai diri kita tuh nilainya udah 80 atau belum. Gitu. Kalau belum kita kejar sampai 80 dengan waktu yang ada. Gitu. Kalau misalnya sampai lulus kuliah, saya sering pakai bahasa itu, kalau misalnya lulus kuliah itu 10, orang Jerman itu udah 8. Kita ini orang Indonesia yang dari 0, anak SMA, itu sekitar -1. Jadi sekitar ada 7 step yang harus kita lewat, ada 8 sampai 9 step yang harus kita lewatin supaya kita baru standarnya Jerman, belum lulus. Standar sama kualitas orang Jerman yang mau lulus kuliah bareng kita. Tambah 2 lagi, baru kita lulus. Gitu. Ini bukan nakut-nakutin ya, maksudnya setara dengan persiapan tersebut, gitu, kualitas kita juga otomatis akan meningkat. Gitu. Poinnya adalah itu. Dan di waktu yang tersedia. Nggak bisa kita lulus student college 10 tahun, batasnya hanya 2 tahun, harus dapat universitas. Gitu. Dan menurut saya itu memang nggak gampang, tapi itu mahbar. Mahbar itu bisa kok, bisa. Gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, apakah memungkinkan untuk mengambil jurusan S2 di Jerman yang tidak linear dengan jurusan yang ditempuh pada S1? Kalau menurut saya susah. Monggo bisa dicoba, tapi susah. Lebih prefer saya dari jurusan itu, coba ambil yang mendekati itu apa, dan itu udah bisa menjadi syarat masuk S2-nya gitu. Kalau S2 di sini, saya pernah lulus S2 teknik mesin, saya boleh ngambil S2 jurusan masak. Kenapa? S2 jurusan mesin saya yang linear sama S1 saya sudah selesai, jadi saya bisa ke kanan atau ke kiri gitu. Sedangkan ini dari luar, dari Indonesia misalkan ambil elektro, tiba-tiba dia mau ambil kedokteran gitu, agak melencong gitu, nggak bisa sih, nggak bisa gitu. Setahu saya ambil yang linear dulu, ntar baru belok ke kanan atau ke kiri. Kalau misalnya kita udah punya, udah sampai di level itu. Terus, apakah di Jerman bisa mendapatkan beasiswa S1 full 4 tahun? Biasanya mencari beasiswa ke Jerman itu gimana? Seperti yang udah saya kasih tahu tadi, yang S1 itu relatif sedikit, atau ya sedikit banget lah. Ada beberapa, misalkan saya tahu beberapa gereja yang memberikan itu.
Nah, tapi gimana caranya, saya nggak tahu, karena saya nggak mengajukan itu. Gitu. Kalau memang yang diperlukan itu adalah, misalkan saya mau kuliah di Jerman, yang saya punya cuma isi kepala dan isi keinginan yang begitu besarnya, menurut saya itu lebih dari cukup. Itu cukup. Maksudnya kita bisa kuliah sambil kerja, tapi lagi-lagi itu ada di level yang lain dibanding hanya cuma kuliah aja tanpa harus bekerja. Itu ada di level yang lain. Apakah itu susah? Pastinya lebih susah dibanding kuliah aja tanpa kerja. Tapi tetap itu menurut saya masih mahbar. Materinya boleh di-share ke peserta. Oke, siap. Materinya nanti bisa share, atau ntar saya bisa kasih infonya di situ, bisa dicek. Sebenarnya ini materi presentasi ini tuh sebenarnya materi apa ya? Ya tadi curahan hati saya yang sudah saya tulis sebenarnya dalam beberapa slide gitu. Saya lagi minta tolong editin, mungkin ntar saya taruh di Instagram atau apa. Dia tulisannya sebetulnya lebih lengkap. Izin tadi saya minta maaf kalau tadi terlalu cepat ya, karena saya takut 15 menit nggak nututi gitu. Jadi beberapa saya lompat-lompat sih jadi bingung sendiri gitu. Lagi di mana sih sebenarnya saya gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, menjalin pertemanan. Nah, menjalin pertemanan, kalau saya ada tips tersendiri nih untuk yang menjalin pertemanan. Kita ya, kata tadi kalau Kristina bilang bahasa itu penting gitu. Benar, pentingnya tuh apa? Jadi misalkan saya tambahin lagi, bahasa itu penting, terus kayak jodoh dan rezeki sebenarnya. Teman bule itu juga perlu perjuangan nyarinya gitu. Jadi bukan kita yang berjuang untuk mencari dia gitu, untuk ngobrol sama dia. Dia itu butuh perjuangan juga untuk mengerti kita gitu. Kita ini yang wong alam nih mencoba berbahasa Jerman, dia tuh setengah mati untuk ngertiinnya. Gitu. Jadi kita harus ngerti juga, nggak usah terlalu baper kalau misalnya dia nggak ngerti terus dia pergi dari kita. Karena kita bahasanya AAUU ya. Gitu. Jadi kalau semester 1 kita punya 1 atau 2 teman baik gitu. Teman baik tuh kayak gimana sih? Ukuran simpel, nggak usah kalau misalnya kita ulang tahun dikasih kado surprise tuh nggak kayak gitu. Kalau kita nggak masuk nih, nggak masuk, ditanya, Win kemarin kemana kok nggak masuk? Itu udah salah satu tanda-tanda dia ini care sama kita. Atau kalau kita masuk hari Senin, Win gimana weekend kamu gimana? Itu tanda kedua gitu. Kalau dia udah nanya segitunya, berarti dia udah mulai care sama kita. Punya teman 1, 2, atau 3 di semester 1 itu udah more than enough. Udah oke banget. Ntar semester 2 nambah lagi jadi 6, jadi 7 gitu. Nanti setelah semester 6 udah mau lulus kuliah tuh, saya yakin satu kelas itu kalau masih ada temennya gitu ya. Maksudnya kalau saya dulu waktu bachelor, satu kelas itu ada 40-50 orang, yang mau lulus bareng saya tuh kurang lebih hanya 20-30 orang. Dan mereka tuh kenal sama saya pada akhirnya gitu. Jadi kita kalau mau bikin Arbeitsgruppe, tugas kelompok itu, jadi membaginya tuh udah enak, saya nggak dianggap kayak anak kiri gitu. Nah, kuliah di Jerman tuh saya agak kelewatan tadi, kelupaan. Kalau di kuliah di Jerman tuh rasanya tuh yang kenapa kita nggak mau masuk kuliah tuh, kita seakan-akan tuh kayak apa ya? Nih, ini kertas nih ya, kita kayak gini loh. Tuh, kita kayak kertas yang diremet ya, nggak ada gunanya di dalam kelas itu, nggak direken bahasa internasionalnya itu. Jadi kita masuk nggak masuk tuh nggak ngaruh. Kamu tuh nggak pinter, kamu tuh nggak keren, nggak masuk, kamu hilang dari dunia ini pun rapopo. Gitu. Ngeri, dan rasa itu tuh menekan. Ya. Kita jadi nggak mau masuk kuliah. Pilihannya 2. Kita masuk aja nggak ditemenin, apalagi kita nggak pernah masuk. Yang ngimpi kali punya teman banyak. Oke, terus lanjut. Oke. Tadi udah dijelasin kalau kuliah di Jerman itu punya kualitasnya sama. Ada nggak sih standar akreditasi? Ada, jelas ada. Dan itu standarnya, percaya sama saya, tinggi banget. Itu tinggi banget. Jadi nggak bisa dibandingin. Tapi Jerman ini nggak narsis. Kenapa sih dia tuh nggak main rankingan? Nah, atau kenapa sih di Jerman itu sedikit yang masuk LPDP? Tapi ini nggak ada hubungannya sama ini. Ini pendapat pribadi saya ya. Sedikit yang dapat beasiswa LPDP, kalau ada yang pernah ngecek. Alasannya kenapa? Karena Jerman nggak narsis dia. Dia nggak bilang, saya ini nomor 1 di dunia, saya ini universitas saya adalah yang terbaik di dunia. Enggak, dia nggak bilang kayak gitu. Dia tunjukin aja faktanya, kita ini penyumbang Nobel sekian puluh orang, terus habis itu mesin cuci ginjal tuh yang di Indonesia, coba cek. Yang waktu pengiriman pertama, kemungkinan bahasanya itu kalau nggak dari Cina, itu dia dari Jerman. Kenapa? Dari Anleitungnya itu dari Jerman. Saya pernah lihat kok, waktu mbak saya masih hidup, waktu sakit, cuci darah, saya lihat mesinnya itu
cara pakainya itu bahasa Jerman yang utama yang nempel, ada buku bahasa Inggrisnya, tapi itu dia dari bahasa Jerman dan lain-lainnya gitu. Jadi kualitas kita ini udah bisa diterka lah ya. Mobil-mobil, coba lihat mobil yang canggih-canggih itu, Audi, Mercedes, BMW, VW, dibuatnya di mana gitu. Masa mau bilang kuliah kampus kita nggak bagus? Emang yang buat siapa itu gitu? Kurang lebih kayak gitu. Jerman tuh nggak narsis, tapi untuk gila prestis itu enggak deh dia. Dia nggak gila prestis. Jadi fungsi akreditasi pastinya ada. Oke, ini lanjut ke detail ke LPDP ya. LPDP kalau misalnya dia nggak masuk di dalam itu, caranya gimana? Bisa minta surat rekomendasi dari seseorang yang kuat mungkin, kirim ke LPDP, mungkin itu membantu. Selain itu saya nggak tahu. Secara sistem memang nggak bisa. LPDP hanya pilih 5 atau 6 universitas Jerman. Ya, baik. Jadi sementara itu dulu. Ya. Kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan lagi untuk sesi yang kedua. Masih banyak juga pertanyaan yang diajukan untuk Mbak Nana atau Mas Alvin. Ya. Silakan Mbak Nana, bisa dimulai. Ya, baik. Ada satu yang bertanya tentang website au pair ya, yang singkat. Jadi ada beberapa tadi yang menanyakan, ada beberapa website au pair yang bisa dicek. Salah satunya adalah aupair.worldwide.de. Kemudian ada juga aupairworld.com. Jadi teman-teman bisa cek di situ. Tapi kalau dulu saya ikut di aupair_worldwide.de. Jadi di situ juga ada informasi tentang guest family. Jadi kita bisa milih lah kira-kira guest family mana yang mau kita ambil. Itu pertanyaan pertama. Kemudian apakah bisa ke Jerman tahun ini karena ada musibah corona? Kalau boleh saya sarankan, lebih baik ditahan dulu. Jadi nunggu sampai tahun depan, karena saat ini juga masih belum ada vaksinnya ya teman-teman. Jadi kalau memang tidak penting-penting banget, sebaiknya ditunda dulu aja sampai tahun depan. Karena saya yakin Kedutaan Besar Jerman di Jakarta juga sangat membatasi pemberian izin masuk, pemberian visa ke Jerman. Mungkin Mas Alvin juga ada pengalaman di sini, jadi bisa share juga. Kemudian tips bisa bekerja di KBRI. Kalau saya boleh bilang, berdasarkan pengalaman ini juga hoki ya teman-teman. Karena tiba-tiba aja saya di headhunted gitu, dapat tawaran dari waktu itu Duta Besar Fauzi Bowo. Tapi selebihnya, berdasarkan pengalaman kesini-kesini, networking, jaringan itu penting teman-teman. Jadi dengan memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman yang sudah bekerja di KBRI itu juga penting, karena dari situ kita akan dapat info, ini loh ada lowongan kerja gitu. Jadi kita bisa share. Seperti saya misalnya apabila ada lowongan kerja dimanapun, itu saya biasanya juga share ke teman-teman di Malang, juga ke Bu Dewi, dosen, juga ke Bu Prima. Jadi sekali lagi networking itu penting ya teman-teman, supaya bisa juga misalnya di KBRI. Kemudian ada lagi kah pertanyaan yang lain yang ditujukan kepada saya? Untuk pertanyaan dari Mbak Ita bisa dijawab sama Mas Alvin, karena terkait dengan kemahasiswaan, Mas Alvin yang lebih banyak informasi di situ. Kemudian cek sebentar. Nah, itu yang iya, apakah lebih baik kuliah sejak S1 atau tunggu S2 saja? Kalau boleh saya sarankan, kalau menurut pendapat saya pribadi, sebaiknya nunggu S2 saja. Jadi kita lebih kecil gitu ya. Karena kuliah S1 prosesnya juga panjang, karena di sini karena habis lulus SMA, kita yang masih sedikit labil, tiba-tiba harus ke Jerman yang menuntut kita untuk benar-benar belajar mandiri, harus bisa segala sesuatunya sendiri, gitu ya. Jadi memang lebih baik, kalau menurut saya pribadi, nunggu S2 saja. Jadi pemikiran kita juga bisa lebih dewasa seperti itu. Kemudian dulu belajar bahasa Jerman butuh berapa lama? Saya sebelum mengambil satu di kampus, saya ngambil jurusan bahasa di SMA. Jadi memang perlu waktu berapa lama ya? Kurang lebih 5-6 tahun bagi saya untuk bisa belajar bahasa Jerman secara lancar gitu. Bertanya Ausbildung, saya kurang punya pengalaman di situ. Jadi oke, saya serahkan ke Mas Alvin. Ya, oke. Saya izin share satu lagi ya.
Ini untuk menjawab 2 pertanyaan sekaligus, yaitu untuk orang S1 yang mau ke sini itu gimana. Ini besok kebetulan saya izin panitia iklan ini karena bukan iklan sebenarnya. Sebenarnya ini infonya bagus ya. Maksudnya saya juga nggak kenal secara personal profesor ini. Intinya dia ambil profesor di sini, saya nggak terlalu kenal. Saya cuma lihat dari link ini aja. Besok saya akan ulas lebih dalam gitu. Gimana sih dia tuh lewat ke Jerman itu kayak gimana sampai dia jadi profesor. Setahu saya dia S1-nya nggak di sini gitu. Nah, di sini ya saya jadi kalau misalnya itu coba ikut acara yang besok, saya akan coba ulas dan kita temukan jawabannya di acara besok gitu. Besok juga insya Allah, karena saya moderatornya, saya siapkan juga Milka untuk yang penanya terbaik lah. Itu satu. Terus yang kedua yang saya mau share itu ya ntar ininya infonya nanti bisa dicek di sini materinya saya akan buat dia dalam bentuk tulisan. Izin yang ini saya bisa share juga tapi menurut saya sulit untuk dipahami, tapi saya akan share dalam bentuk lain, itu dalam bentuk tulisan. Ya itu saya menjawab 2-3 pertanyaan seharusnya menjawab. Bahasa sebelum untuk S2 segala macam itu ntar kita tanyain besok aja ya, karena saya personal saya kesini waktu sebelum S1. Lalu beasiswa lain kita tanya juga besok. Skill bahasa untuk S2 kita tanyakan besok. Apakah DSH atau C1 atau C2 kita tanyakan besok. Saya nggak terlalu yakin sama itu. Berangkat tahun ini atau tidak karena COVID. Kalau misalnya udah direncanakan ya, maksudnya sudah lagi dalam proses pengajuan visa dan segala macam, sabar aja nunggu. Saya rasa dalam waktu 1 atau 2 bulan lagi, semoga ya kedutaan besar Jerman di Jakarta udah mulai mengubah kebijakan untuk memberikan pelan-pelan visa untuk yang studi ke sini. Semoga. Terus kuliah di Jerman diperbolehkan untuk mengambil 2 jurusan berbeda di 2 universitas berbeda. Boleh. Saya nggak kebayang seberapa susahnya. 1 aja mabuk. Tapi ada sih orang yang kayak gitu, yang unik kayak gitu. 1 dari 300 orang mungkin yang saya tahu. Di Jerman ya, khusus di Jerman. Mungkin di tempat lain bisa. Untuk yang anak S1, mendingan S1 di sini atau S2. Kalau Christina bilang S2, saya coba kasih gambaran sisi satu lagi. Poin 1 udah dikasih tahu Christina. Poin kedua itu adalah kalau kita S1 di sini, pastinya kita dapat tempaan yang berbeda dibanding kalau kita S1 di Indonesia gitu. Jadi sensasinya lain lah. Jadi kemampuan kita berbahasa juga akan lain gitu. Kalau S2 ke sini, saya rasa bahasa Jermannya juga nggak akan terlalu gimana-gimana gitu. Tapi kalau S1 di sini kayaknya setelah dia lulus S2 nanti kayaknya udah merem aja udah ngerti tuh orang Jerman ngomong apaan. Jadi tempaannya beda. Jadi yang kita dapat nggak cuma ijazahnya, ini bukan masalah ijazah, tapi tempaan kita waktu S1 karena kita matangnya itu di tempatnya di sini, di matangnya. Kalau keris itu ilmu terakhirnya tuh di sini gitu, di tempatnya waktu umur 18 sampai 21. Lalu tips and trick kerja di KBRI, Kristina udah jawab tadi. Referensi institusi monggo ditanyakan di tempat yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Website untuk au pair Kristina sudah balas. Oke, ini terjadi sesuatu mahasiswa yang terkena musibah sampai masuk rumah sakit. Ya, ini asuransi. Asuransi yang tadi disebutin biayanya oleh Kristina itu sudah termasuk. Jadi kalau kita mahasiswa di sini, udah mahasiswa bukan student college ya. Kalau student college itu asuransinya masih swasta, kalau udah mahasiswa asuransinya adalah negeri. Bedanya apa? Singkatnya, kalau misalnya negeri itu kita nggak perlu bayar di muka. Kalau swasta itu kita bayar di muka, nanti kita imbas. Itu yang gampangnya, yang paling telak. Nah, itu tuh kita bayarnya kalau waktu zaman saya itu 60 euro waktu kuliah, tapi sekarang kalau nggak salah udah naik jadi 90 atau 100 euro, saya nggak tahu. Itu kita bayar itu setiap bulannya, kita mau sakit, kita mau operasi, kita mau misalkan kita mau ganti ginjal gitu se-ekstrem-ekstrem kalau memang itu harus, kita mau melahirkan di sini nggak bayar belas, nggak usah mikir berapa biayanya, 0 gitu. Kecuali yang sangat ekstrem sekali ya, penyakit bawaan dan itu udah menahun, itu ada hitungan tersendiri, tapi jarang lah yang kayak gitu, nggak separah itu kan yang dimaksud seperti ini. Fasilitas siap.
belajar bahasa Jerman butuh berapa lama? Waktu itu saya ambil yang super intensif gitu, 3-4 bulan ya, 3-4 bulan. Bisa sih lulus B1 Gute dengan nilai secukupnya gitu. Karena Gute punya standarnya Jerman, saya nggak bisa meremehkan itu. Bisa, tapi waktu saya datang ke sini, alhamdulillah nggak bisa dipakai buat apa-apa sih, nggak ngerti. Orang Jerman ngomong saya nggak ngerti, saya ngomong juga orang Jerman nggak ngerti-ngerti amat gitu. Ya wajar aja, orang Jerman udah sekian puluh tahun itu bahasa ibunya, saya mau singkat dalam waktu 4 bulan ya kali. Nggak bisa lah, nggak kayak gitu. Gitu. Untuk Ausbildung, mereka tidak menerima orang-orang yang mengenakan sesuatu yang menunjukkan identitas agama seperti jilbab dan segala macamnya. Oke. Kalau menurut saya sih enggak sih ya, enggak terlalu. Kemarin saya juga lagi bikin kuesioner kecil gitu. Pernah nggak sih orang kena rasismus di sini gitu? Kalau saya sendiri sih nggak terlalu merasakan itu. Maksud istri saya juga jilbab dan fine aja, dia lulus S1, S2 aman. Terus yang gimana nggak terlalu inilah. Tapi sebenarnya poinnya mungkin kalau yang Ausbildung itu spesifik bukan karena jilbabnya itu menunjukkan keagamaannya. Mungkin pun kalau ada itu adalah oknum gitu. Ada tuh si bos ini, bos X gitu. Di perusahaan ini, kota ini dia nggak menerima saya karena di jilbab. Itu hanya oknum gitu. Tapi kalau digeneralisir nggak mungkin lah itu dijadikan satu peraturan. Tapi lebih ke safety. Misalkan kita mau kerja nih bongkar bengkel gitu. Dia pakai jilbab gede, ya olinya kemana-mana, yang ternyangkut ke gearnya, ntar bisa kegiles gitu. Mungkin lebih ke situ kali, safety-nya yang dimaksudkan di situ. Solusi lain selain Ausbildung, au pair, S1. Oke. Coba saya jawab yang besok itu, apa tadi ya, yang saya lupa. S2 untuk datang ke sini. Kalau menurut saya S2 ya, ini logika sederhana aja. Untuk S2 itu belajar bahasa Jermannya dari nol gitu. Terus dia mau berangkat ke Jerman, kuliahnya S2 yang bahasa Jerman, menurut saya itu berat banget. Kenapa? Karena waktu S2 itu belajar bahasa Jermannya kan dia nggak sempat masuk student college, jadi sangat teknis sekali gitu. Kalaupun belajar di Gute, atau misalkan ujiannya aja di Gute, belajarnya privat gitu. Dia nggak akan belajar yang namanya Maschinen Elemente, dia nggak belajar yang namanya Unternehmen itu apa. Unternehmen, kalau waktu dulu teman saya kuliah teknik industri S1 ya, dia dengar kata Unternehmen, itu yang kepikiran ada sesuatu di bawah, dia ambil Unternehmen. Hancur nggak tuh? Padahal Unternehmen adalah perusahaan. Gitu. Ya, hal-hal yang seperti itu yang nggak dipelajari di bahasa Jerman untuk sehari-hari. Gitu. Terus yang masalah beasiswa, saya cuma bisa jawab, kalau misalnya di Indonesia LPDP dengan universitas tertentu, tapi menurut saya ada jalan lain dan which is saya nggak punya pengalaman di situ. Mungkin dengan join research dulu. Misalkan UM punya kerjasama sama HU, ada join research, terus abis itu di situ bisa ngirim 3-5 orang gitu. Mungkin yang seperti itu yang spesifik ya. Tapi karena saya nggak lewat jalan itu, saya nggak bisa ini terlalu banyak ya. Cuma saya tahu ada beberapa dan saya nggak tahu gimana caranya tapi. Oke. Ada lagi yang perlu dijawab yang kelewatan, Bu Lilis? Sementara itu dulu, Mas Alwin. Iya, oke. Iya, Bapak Ibu, adik-adik atau teman-teman semuanya, masih ada di sini pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Tadi kalau saya menyimpulkan juga dari apa yang dipaparkan oleh Mas Alwin, itu intinya kita harus bekerja keras ya, dan disiplin, kemudian juga harus siap beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi dari Pak Felix Ponti, barangkali Mas Alwin itu yang bisa menjawabnya, atau Oke, berapa minimal dana? Kalau misalnya S1 atau S2 yang dia pure adalah sini kuliah, itu yang menyaratkan adalah si kedutaan 10.000 sekian euro, selain deposit yang harus ditunjukkan ke kedutaan. Balik lagi ya, kalau misalnya kita memang ini mampu ditopang oleh orang tua kita, per bulannya kurang lebih untuk mahasiswa saya rasa antara 600 sampai 700 sampai 800 euro lah. Itu hidupnya layak dan nggak
nggak nyeleneh gitu, nggak pakai kerja, nggak pakai jajan yang misalkan beli sepatu 300 euro setiap bulannya, nggak sampai segitunya sih ya. Cuma hidupnya cukup, dan kalau itu bisa ditopang orang tua, ambil di situ. Tapi kalau memang misalkan saya memang harus bekerja gitu, saya belum selesai sih. Mungkin saya next time ntar saya akan coba sampaikan info berikutnya itu tentang kuliah di Jerman tanpa biaya orang tua sejak awal gitu. Tapi agak panjang ya, saya belum siap menjelasin itu gitu. Tapi insya Allah akan saya susulkan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, Gitu kali ya. terima kasih. Berarti segera akan ada acara semacam ini pula ya Mas ya, untuk kelanjutan dari yang hari mungkin ini ya. sebenarnya kemarin acara ini kan apa ya, kebetulan yang baik gitu. Saya siapkan untuk yang lain, tapi ya insya Allah alhamdulillah bisa saya pakai di sini. Kurang lebih hal yang sama saya lagi siapkan. Ya. Oke, teman-teman semuanya, nanti rekaman video webinar akan diunggah di laman yang sudah dituliskan oleh Pak Robi di sana. Teman-teman bisa mengunduh atau melihatnya di laman yang sudah disediakan setelah kegiatan ini selesai. Semoga apa yang tadi dijawab oleh narasumber kita membantu teman-teman sekalian untuk memahami dan menambah informasi. Apakah benar akan berangkat ke Jerman? Nah, kalau ada yang pertanyaan belum terjawab, semoga bisa berlanjut di kegiatan berikutnya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya pikir itu apa yang bisa kita lakukan hari ini. Mohon maaf, sebelum acara ini saya tutup, saya mohon teman-teman tidak beranjak dulu dari tempat ini karena soalnya ada closing statement dan ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Bisa juga dinyalakan videonya nanti karena kita akan melakukan dokumentasi dari kegiatan ini. Sebagai penutup, kami persilahkan Mbak Nana juga Mas Alwin untuk menyampaikan closing statement masing-masing. Silakan Mbak Nana. Ya, baik. Ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement saya. Yang pertama adalah disiplin dan berani beradaptasi. Kemudian kesempatan kerja dan peluang kerja itu ada di mana-mana teman-teman. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan pilih-pilih ya kan, apalagi kalau kita baru lulus S1, sebaiknya dicoba aja karena dari situ kita akan belajar mengenal orang, mengenal pekerjaan. Nah, dari situ kita juga akan mendapatkan informasi yang cukup untuk beranjak ke lingkungan yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah pilih pekerjaan boleh dan sah-sah saja, tapi sesuaikan juga dengan kemampuan. Itu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mbak Nana. Lanjut Mas Alwin, bagaimana closing statement-nya? Ya, terima kasih Bu Lilis. Ya, mungkin closing statement saya pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UM jurusan Sastra Jerman atas kesempatannya. Saya ingin menekankan di sini ya bahwa niatan saya atau niatan kami menyampaikan informasi ini bukan serta-merta ngajak Anda yang mendengar webinar itu untuk segera kuliah ke Jerman anak-anaknya. Bukan itu. Tapi untuk yang pernah terbersit ingin kuliah di Jerman, punya cita-cita kuliah di Jerman, atau bahkan sedang persiapan untuk kuliah ke Jerman, saya sarankan untuk mungkin bisa dilihat ulang ini, nanti akan diupload ulang kalau nggak salah Bu Lilis ya, dilihat ulang via YouTube atau channel UM nanti. Saya tutup dengan peribahasa Jerman yang sering saya pakai sebenarnya, wenn man will, sucht man Wege, wenn man nicht will, sucht man Gründe. Jadi kalau artinya, yang artinya itu kalau orang mau tuh orang cari jalan, kalau orang nggak mau cari alasan. Selamat menyiapkan dan menjalankan kuliah Anda di Jerman. Saya tunggu kabar kelulusannya, bukan kedatangannya. Insya Allah nanti saya akan tips kedua saya tentang kuliah tanpa biaya orang tua sejak menginjakan kaki di Jerman. Terima kasih. Oke, super sekali. Ya, terima kasih Mbak Nana, terima kasih Mas Alwin, terima kasih juga Bapak Ibu sekalian.